Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kawan bro, Kang Bro. Di sini saya kembali lagi akan merakit mesin motor Yamaha Mio Carbu. Sebelum kita pasang krek asnya, kita bersihkan dulu kotoran yang di bagian sini ini ya. Nah, di sini ini banyak tersimpan kotoran ya. Ini adalah kotoran residu olinya ya. Nah, karena tempat ini sebagai penampung oli untuk dipompa ke tiang sehernya. Setiap ganti tiang seher atau tiang sokar, tempat ini wajib dibersihkan. Kita pasang rantai temengnya terlebih dahulu, karena rantai temeng ini tidak bisa dipasang dari sebelah bagian CVT maticnya. Kita posisikan rantai temeng ke dinding crankcase-nya ya, agar tidak menghalangi waktu pemasangan krek as. Kita pasang krek asnya seperti ini bentuk krek asnya. Kita masukkan, goyang pelan-pelan sampai benar-benar masuk. Kemudian kita lem dulu crankcase-nya dengan lem sealer agar tidak terjadi kebocoran oli setelah dipasang. Kita pasang crankcase penutupnya. Jangan lupa setiap belahan crankcase memiliki 2 bushing ya. Tujuan adanya bushing itu agar saat penguncian kedua crankcase ini tidak bergeser. Kemudian kita pasang bautnya, jumlah bautnya ada 9. Nah, yang satu ini ada di dalam sini ya. Jarak baut sebelum penguncian kira-kira 1 cm. Tinggal mengencangkan. Selanjutnya kita pasang pompa oli seperti ini dia. Jangan lupa ini adalah perpak atau packing kertasnya ya, supaya tidak terjadi kebocoran harus kita pasang. Nah, kita sesuaikan dengan bentuknya. Ada kode pemasangannya. Kepala baut bunga ini harus masuk ke dalam lubang cowakan ini.
Kalau tidak masuk, nanti dia akan miring dan susah dipasang. Kita pasang bautnya ada 2 biji. Untuk pengencangannya saya menggunakan mata obeng kotak. Untuk mengganti sel bagian magnetnya ya, ini tidak bisa dipasang dari luar, ini masangnya harus dari dalam. Untuk memasang tutup crankcase bagian magnet ini, di sini ada pen tonjolan ya. Nah, ini harus masuk ke lubang ini ya, sebagai tanda topnya. Ada 3 baut pengunci. Kemudian spool magnetnya yang ini di bagian dalam. Baut penguncinya ada 3. Ini adalah pulsernya. Kemudian plat pembatas kabel spool. Kencangkan baut menggunakan mata obeng ketok. Kemudian bagian sepi magnet. Kemudian magnetnya. Di magnet ini ada paritan alur ya. Ini untuk tempat dudukan besi sepi magnetnya. Pasang ring dan mur pengunci. Begini cara saya untuk mengencangkan mur pengunci magnet.
Selanjutnya pemasangan gigi starter di bagian CVT. Kemudian gigi pengantar starter seperti ini bentuknya. Kita pasangkan ring terlebih dahulu di bagian dalam. Kita pasangkan giginya. Nah, baru di bagian luar ada ring lagi. Dan penahan gigi pengantar starternya. Kita pasang bautnya 2 biji. Kemudian rumah tempat roller starter ya. Nah, ini jangan lupa ada 4 rollernya ya, jangan sampai hilang. Ini gunanya untuk menghubungkan starter kepada krek as. Kemudian poli CVT-nya, mangkok kampas ganda, mur pengunci. Jangan lupa ada karet kecil ya, o-ring karet kecil. Lalu kita kunci. Saya membuat pengunci penahannya dari gigi tarik bekas yang dielas. Ini adalah plat penekan roller, dan ini ada plastik yang berhuruf U ya, yang dudukannya di plat penekan rollernya ini. Ini saya lem dengan lem 5 menit Dextone ya. Nah, tujuannya agar tidak oblak plastik yang berhuruf U-nya ini. Ini rumah rollernya ada 6 biji. Bushingnya jangan lupa. Fanbelnya kita pasang. Jangan lupa di sini ada ring tipisnya. Kemudian yang ada kipasnya ini kita pasangkan. Kemudian plat bintang yang seperti ini. Lalu gigi engkol, ring, mur pengunci. Lalu pasang dinamo starternya.
Karena pemasangan cover CVT-nya tidak pakai packing, saya lem dengan lem sealer. Cara mengunci rumah roller bagian depan, saya menggunakan baut untuk mengganjalnya di bagian sini, lalu kita kencangkan ya. Nah, ini cara saya menguncinya. Jangan lupa ditutup cover CVT ini ada 2 bos ya, jangan sampai lupa. Kita pasang bautnya, kira-kira jarak baut sebelum dikencangkan itu 1 cm. Lanjut kita pasang ring piston ya. Nah, di piston ini ada 3 paritan ya. Nah, di paritan yang bawah ini ada 3 ring ya. Nah, di sini posisinya, nah, posisi 3 ring ini. Yang kedua ini ring tebal yang hitam ya, posisinya di tengah, dan ring tebal yang putih di depan. Langsung saja kita mulai. Kita pasang ring yang seperti cacing ini ya. Nah, kita masukkan dulu ujungnya, kita tekan pakai jempol, lalu kita putar ke belakang. Kemudian ring yang tipis ya, di atasnya ring cacing tadi ya, dalam 1 paritan. Kemudian ring tipis yang kedua ya, di bawah ring cacing ya, yang sama juga dalam 1 paritan. Kemudian ring yang tebal ya, yang berwarna hitam, jangan lupa ada tanda bacaan ya, itu menghadap ke depan ya. Di yang hitam di paritan yang tengah ya. Kemudian yang putih yang paling atas. Langsung kita pasang ke sehernya, tiang sehernya. Kita pasang pengancing sirklip ya. Kita lihat antara sambungan ring piston jangan ketemu ya. Lanjut kita pemasangan blok silindernya ya, atau blok seher. Jangan lupa packing blok sehernya dipasang. Cara pemasangannya, setelah masuk sehernya atau pistonnya ke blok, kita goyang kanan, kiri, atas, dan bawah sambil menekan ring pistonnya pelan-pelan. Pemasangan piston di Yamaha Mio ini tidak boleh terbalik. Ini ada tanda panah ya, ini harus menghadap ke bawah. Kita rakit bagian deksel ya, kita pasang o-ring klepnya ya. Nah, ini o-ring klep in dan X sama ya cara pemasangannya. Kita pasang klep in dan X nya ya. Kita ambil kain untuk mengganjel bawahnya, dan ini adalah pir klepnya.
Dan yang 2 biji ini adalah kuku klepnya ya. Kita gunakan bekas karet ban dalam ya, kita potong 2 lapis untuk memasang kuku klepnya ya. Kita tekan sampai benar-benar mengancing. Cara pasang kuku klep X dan in sama ya. Ini adalah as klep ya. Nah, di ujung as klep ini ada o-ring karet ya. Nah, ini harus terpasang, tujuannya agar oli bisa menyemprotkan ke bagian tonjolan as klep untuk melumasi gesekan antar as klep dan piano klep. Ini adalah pen piano klep ya. Kita pasang duluan. Oh iya, bagian pen piano klep yang ada dratnya, ini pemasangannya di luar ya, yang ada dratnya. Ini adalah piano klep. Setelah pas lubangnya baru kita masukkan pennya, kita sorong ke dalam. Sama saja piano klep X dan in. Ini adalah plat penahan pen piano klep ya, agar piano klep tidak terdorong keluar. Pasang baut dan tinggal mengencangkan. Jangan lupa kita pasang roll timingnya yang bawah, kemudian packing deksel. Ada 2 bushing ya di deksel ini. Jangan lupa, tujuannya agar packing deksel tidak bergeser waktu dikencangkan. Lalu pasang ring dan mur penguncinya. Dua buah baut tusuk satenya. Tinggal kita kencangkan. Untuk pemasangan top temeng, kita posisikan magnet di tulisan H dan I pada tonjolan tanda panah ini ya. Kita pasang gigi temengnya. Di bagian yang saya tusuk ini ada tonjolan gigi temeng ya. Ini harus ketemu dengan cowakan noken as dan masuk ya sejajar, agar nanti penguncian baut pengunci gigi temengnya bisa sempurna. Kita lihat garis yang ada di gigi temeng ini sejajar dengan tanda panah tonjolan yang ada di deksel. Kita cek ke bagian magnet lagi, tulisan H ini sejajar dengan tanda panah ini ya, dan garis ini lurus ya dengan tanda panah ini.
Kita pasang plat ini dan baut penguncinya. Untuk mengencangkan baut pengunci temeng di bagian magnet kita tahan dengan kunci 17 ya. Nah, lalu kita kencangkan. Ini cara saya untuk mengencangkan baut pengunci temeng. Untuk menyetel jarak ukuran klepnya saya hanya menggunakan piling saja ya, karena pengalaman saya kalau saya menggunakan piler ketika motor dihidupkan itu agak sedikit kasar. Sebelum pemasangan selanjutnya, alangkah baiknya kita lihat pompa olinya ya, apakah dia mau naik atau tidak, dengan cara kita mengengkol-engkol atau menselahnya. Sepertinya olinya sudah naik ya, berarti pompa olinya aman. Kita cek dengan tangan, ya ternyata ada. Pemasangan setelan temengnya, kita ambil obeng min yang kecil ya, kita masukkan, kemudian kita putar ke arah kanan ya, agar dia menarik. Kemudian kita pasangkan, lalu kita pasang bautnya. Lalu kita putar setelan temeng ke arah kiri agar posisinya menekan. Lalu kita pasang tutupnya dan baut penguncinya. Untuk pemasangan karburator tidak saya videokan ya. Maaf ya Kang Bro, pemasangan karburatornya tidak saya perlihatkan. Inilah Mio yang saya rakit dan sudah saya pasang kembali, dan di atas itu saya letakkan rambutan karena di sini musim rambutan. Ya, semoga video ini bisa membantu dan ada manfaatnya ya Kang Bro, kawan bro. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.